Buluh Perindu. Res, cepat sedikit, acaranya sudah mau dimulai. Ucap Gaprieli risau. Ini sudah yang paling cepat Tuan Muda, saut Ares sambil terus fokus mengemudi. Kau akan mengajak Cira kan nanti? Iya Tuan Muda, tapi kemungkinan besar sekarang Cira sudah ada di sana, menemani Nyonya Clarissa karena beliau yang bertanggung jawab atas baju pengantin yang dipakai Tuan Glenn dan juga Lucy. Gaprieli mengangguk, dia lalu menunduk, tersenyum sambil menatap kotak besar berisi gaun indah yang akan dihadiahkan untuk sang istri tercinta. Meski sangat sibuk, Gaprieli tetap menyempatkan diri untuk menunjukkan perhatiannya pada Elia. Setelah Glenn dan Lucy resmi menikah, dia sengaja memesan sepasang pakaian dengan warna senada yang akan dia dan Elia kenakan saat resepsi pernikahan mereka. Gaprieli cukup tahu kalau istrinya merasa sangat kecewa karena tidak bisa menghadiri acara pemberkatan di gereja, karena saat itu Elia baru selesai melakukan operasi. Dan sekarang dia berencana menghapus kekecewaan tersebut dengan memberikan gaun ini beserta sepasang sepatu plaid sauce bertahtakan berlian cantik. Kau pasti akan sangat cantik saat memakai gaun ini, sayang. Gumam Gaprieli tak sabar. Dret. Gaprieli yang sedang membayangkan penampilan Elia terhenyak kaget saat ponsel yang berada di dalam saku celananya bergetar. Dia lalu merogoh ponselnya kemudian melihat siapa yang menelpon. Tahu saja kalau aku sedang memikirkanmu, ucap Gaprieli kemudian menjawab panggilan tersebut. Halo sayang, aku merindukanmu. Ares yang tahu kalau tuan mudanya tengah menelpon dengan nyonya kecilnya pun tak kuasa untuk tidak tersenyum. Entahlah, semakin lama melihat pasangan sejoli ini, Ares semakin mengagumi cinta keduanya. Dia selalu bertekad untuk memiliki cinta yang sama dengan Cira, wanita cantik yang memang sudah menyandang gelar sebagai calon istrinya. Kak Iel, aku juga sangat merindukanmu. Kapan kakak sampai ke rumah? Aku sudah tidak sabar ingin segera mencicipi semua makanan yang ada di pestanya Kak Lucy dan Paman Glenn. Sudut bibir Gaprieli berkedut saat mendengar jawaban sang istri. Namun sedetik kemudian, dia teringat akan sesuatu. Dengan raut wajah tak tega, Gaprieli akhirnya memberitahu Elia kalau sekarang dia belum diizinkan untuk makan sembarangan. Sayang, sepertinya nanti kau tidak bisa menikmati makanan yang ada di sana. Kau tidak lupa kan kalau kau baru saja melakukan operasi besar? Lama tak ada jawaban dari balik telepon, yang mana hal itu membuat Gaprieli merasa sangat kasihan. Ya, baik Jackson maupun Reinhardt, mereka berdua begitu ketat pada semua jenis makanan yang dikonsumsi oleh istrinya. Hal ini dilakukan agar kondisi Elia tetap stabil, mengingat kalau di tubuhnya ada organ pendatang baru. Sayang, kau tidak apa-apa kan? Tanya Gaprieli cemas. Kak Iel, nanti kalau aku sudah sembuh, aku boleh tidak memakan semua makanan seperti yang ada di pestanya Kak Lucy? Air liurku bahkan sudah menetes sejak tadi karena tidak bisa berhenti membayangkannya. Boleh ya kak? Uang kakak kan sangat banyak iya kak? Tentu saja boleh. Kau boleh memakan semua jenis makanan asalkan tubuhmu sudah benar-benar sehat. Bahkan kalau kau mau, kita bisa sekalian menggelar acara resepsi pernikahan kita, bagaimana? Ucap Gaprieli menawarkan. Jangan dululah kak, aku takut nanti bertemu dengan orang-orang bermuka dua jika mereka tahu kalau aku adalah istri Gaprieli Sakulema. Kak, sudah dulu ya. Aku ingin bersiap sambil menunggu kakak sampai di rumah. I love you. Di dalam kelopak mata Gaprieli tiba-tiba saja muncul banyak bunga cinta begitu Elia menyebutkan kata I love you. Perasaan Gaprieli bagai terbang ke nirwana. Dia tidak henti-hentinya mengelum senyum sambil memegangi dadanya yang berdetak kencang. Astaga, kenapa kau manis sekali Elia? Kalau begini caranya aku akan semakin jatuh cinta padamu. Ih, hatiku, ucap Gaprieli yang tidak sadar kalau kelakuannya sedang diperhatikan oleh Ares melalui kaca spion mobil. Tuan muda. Gaprieli langsung memperlihatkan ekspresi datar begitu mendengar Ares memanggilnya. Ada apa? Saya sudah menyiapkan koki khusus yang akan bertanggung jawab pada makanan Nyonya Elia saat datang ke pesta nanti. Dan semua makanan yang disiapkan sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Dr. Reinhardt dan juga Dr. Jackson. Jawab Ares memberitahu. Mendengar perkataan Ares, Gaprieli pun merasa sangat senang. Sekretarisnya ini benar-benar sangat tahu apa yang harus dilakukan tanpa menunggu diperintah. Bahagia karena istrinya bisa ikut menikmati makanan seperti tamu yang lain, Gaprieli dengan penuh haru menepuk bahu Ares. Katakan apapun yang kau butuhkan saat akan menikahi Cira nanti, aku berhutang padamu, Ares. Tidak perlu sungkan tuan muda, ini sudah menjadi tugas saya untuk memastikan kenyamanan Anda dan Nyonya Elia. Saut Ares seraya tersenyum tulus. Terima kasih, sama-sama tuan muda.
Tak lama kemudian Gabrieli akhirnya sampai di rumah. Dia pun bergegas keluar dari dalam mobil sambil menenteng kotak besar berisi hadiah cantik untuk sang istri tercinta. "Selamat malam Tuan Muda," sapa Nun sembari membungkukkan tubuh. "Selamat malam juga Nun." "Oh ya Nun, tolong nanti kau yang menyetir mobil untukku dan Elia. Aku ingin memberi waktu untuk Ares berduaan dengan calon istrinya," ucap Gabrieli kemudian berbalik menghadap ke arah Ares. "Kau bersiaplah untuk menemui calon istrimu, Res. Pastikan kau muncul seperti pangeran berkuda putih yang sangat tampan dan juga memukau. Ingat, harus memukau." "Baik Tuan Muda, dan terima kasih atas waktu berharganya ini," saut Ares dengan raut penuh kebahagiaan. "Ya sudah sana, tunggu apa lagi?" usir Gabrieli kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Nun dengan setia mengikuti tuan mudanya yang kini sudah berada di dalam lift. Dia tersenyum menyaksikan wajah sang majikan yang terlihat berseri-seri. "Tuan Muda, ada apa?" "Ting." Sambil melangkah keluar, Nun melanjutkan kata-katanya. "Sebulan lagi Nyonya akan berulang tahun yang ke-20. Haruskah kita membuat pesta kejutan?" "Tidak usah Nun, aku sudah merencanakan suatu kejutan yang sangat istimewa untuk Elia. Istriku itu berbeda, dia tidak sama dengan wanita-wanita lain yang suka menghamburkan uang hanya untuk sebuah pesta. Terkecuali itu gratis." Setelah berkata seperti itu, Gabrieli dan Nun sama-sama tertawa. "Ya, Nyonya di rumah ini memang sangat unik. Kau bersiaplah. Aku dan Elia akan segera turun," ucap Gabrieli sembari membuka pintu kamar. "Baik Tuan Muda." Dan begitu Gabrieli masuk ke dalam kamar, dia langsung disambut oleh sesosok bidadari cantik yang tengah tersenyum di atas ranjang. Meski hanya memakai piyama tidur, bidadari tersebut tetap terlihat sangat mempesona, membuat Gabrieli harus susah payah menekan nafsunya yang tiba-tiba mengelak. "Belutnya berdiri ya kak?" tanya Elia dengan santainya. Wajah pelayan yang ada di dalam kamar langsung merah padam begitu mendengar ucapan frontal sang majikan. Mereka kemudian buru-buru pamit dari sana sebelum mati berdiri karena ucapan nyonya mereka. Sayang, kenapa kau cantik sekali sih?" tanya Gabrieli sambil berjalan menghampiri istrinya. "Aku jadi tidak rela membawamu pergi ke pesta." Elia tertawa, dia langsung masuk ke pelukan suaminya, membaui aroma tubuhnya yang bagaikan bulu perindu. "Untukmu," ucap Gabrieli kemudian menyodorkan hadiah yang dia bawa. "Apa ini?" tanya Elia sambil melihat kotak di tangan suaminya. "Bukalah." Penasaran, Elia akhirnya mengurai pelukannya. Dia kemudian membuka kotak yang ternyata istrinya adalah sebuah gaun dan juga sepasang sepatu cantik bertahtakan berlian. "Wah, suka? Kak Iel, kakak romantis sekali sih." Gabrieli tertawa melihat bagaimana Elia bicara dengan suara yang sangat manja. Gemas, dia lalu menciumi seluruh bagian wajah Elia sampai puas. Setelah itu, Gabrieli dengan penuh perhatian membantu Elia memakai gaun tersebut, sedangkan Gabrieli sendiri dia sudah memakai jasnya sejak dari kantor. "Luar biasa, kau benar-benar sangat cantik sayang. Aku yakin sekali nanti di sana kau yang akan menjadi bintangnya," puji Gabrieli terpesona dengan penampilan istrinya, mewah dan sangat elegan. "Terima kasih suamiku, kakak juga sangat tampan," saut Elia tersipu. "Kita berangkat?" "Apa kakak tidak malu kalau aku menggunakan kursi roda?" Elia sedikit ragu. "Bahkan lumpuh pun aku akan tetap membawamu pergi," saut Gabrieli kemudian memindahkan tubuh Elia dari ranjang ke kursi roda. "Kau adalah bidadariku, hidupku, napasku, juga segala-galanya bagiku. Aku mencintai apa yang ada dirimu sayang, tak peduli meski kau cacat sekalipun." Andai saja ada yang mendengar luapan cinta Gabrieli pada Elia, hati mereka pasti akan ikut meleleh. Kata-katanya begitu tulus hingga mampu menyentuh relung hati para wanita.